Baik, langsung yang beragama Muslim berdiri, yang beragama Muslim maju sejajar, ya, agak mundur dikit yang pakai ini, bukan, terus. Nah, supaya kelihatan kamera, ya, menyesuaikan ya. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada sebenarnya. Silakan duduk kembali. Yang agama non muslim berdiri, silakan. Protestan, siapa Protestan? Tangan kanan dua ya. Ini dua, bukan ini. Nah, sebelah kanan tangan bapak dua. Yang Katolik tiga. Ya, bisa kita mulai Pak ya semua ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Dengarkan dulu saksi-saksi ya. Saya ingat kembali agar saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri ya. Tidak dibuat-buat atau tidak dikarang-karang dengan maksud untuk untuk meringankan diri terdakwa atau untuk memberatkan diri terdakwa. Paham ya? Oke, majelis akan memeriksa satu-satu. Penuntut umum, siapa yang mau didahulukan? Ya, yang lain silakan menunggu di luar dan tidak berhubungan. Yang satu silakan tetap di ruangan. Yang diminta oleh Bu Jaksa tadi silakan tinggal. Saksi siapa, Bu Jaksa? Saksi Yoheli, duduk dulu. Jadi teknisnya begini, nanti setelah tanya jawab, ketika akan ada dokumen data yang akan ditunjukkan, maka baik penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa membacakan datanya seperti apa, nanti apa yang diperlukan, begitu ya. Jadi kalau ditunjukkan susah, barang buktinya berupa dokumen apa, mengenai apa, inti pokok yang mau dokumennya, datanya apa, gitu ya. Nah, terus selanjutnya nanti kalau ada saksi yang meringankan dari terdakwa, nanti silakan dokumen yang mau dijadikan pembanding untuk diajukan dulu ke pengadilan, silakan disampaikan kopinya, begitu. Kalau ada bukti surat, nanti di akhir kita akan verifikasi. Tapi datanya, kopinya dulu nanti diserahkan ke majelis kepada persidangan yang akan datang. Begitu ya penasihat hukum ya, dipahami. Oke. Untuk saksi Yohandi ini pada pokoknya mau menerangkan apa, Bu Jaksa? Lakukan mengetahui pertama kali kalau dari yang dari bawah ke gunung.
Pak Yohendri tadi sudah bersumpah Pak ya. Ya, mengenai apa yang dilakukan oleh terdakwa Dilik dan James Scott, saudara mengetahui? Ya. Ya, permasalahan apa yang saudara ketahui tentang apa yang dilakukan pertama kali informasi yang saudara ketahui apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa Dilik dan James Scott? Ya, yang mulia. Saya itu seperti biasa yang mulia, saya menjelaskan seperti di BAP kemarin waktu di penyidik. Itu karena saudara sendiri di sana bisa dibuka maskernya, Pak. Ya, karena sendirian di situ biar jelas ya. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan, tapi jelas ya. Saya patroli rutin seperti biasa, sesuai instruksi pimpinan bahwa memang kita rutin setiap hari patroli mana tempat yang sudah ditemukan lahan sawit yang punya penyamaran dua, tiba-tiba di Charlie 8 itu saya melihat orang-orang 2 orang karena saya merasa curiga dengan orang-orang itu yang tidak saya kenal itu panen. Lalu saya hubungi Pak Rio Sandra menanyakan apakah di blok tersebut pada hari itu ada rotasi panen. Itu saya tanya ke dulu. Saudara sebagai security ya di perusahaan ya. Siap. Nah, itu kalau patroli itu biasanya berapa orang? Kebetulan hari itu yang mulia saya sendiri, jadi saya bagi anggota saya sebagian di ketinggian lain, saya di arah di situ yang mulia. Oh, jadi saudara ke arah blok berapa ini? Charlie 8 itu ya mulia. Memutar dari arah Charlie 7 ke Charlie 8. Iya. Saya melihat 2 orang yang melakukan aktivitas panen di situ. Tapi setelah saya curiga, saya tidak kenal dengan orang tersebut. Saya koordinasi ke Pak Rio Sandra menanyakan apakah di situ ada rotasi panen atau tidak. Setelah saya konfirmasi, bahwa memang hari itu di situ tidak ada dari karyawan PT Aparan 2 yang melakukan panen. Lalu dari Pak Rio Sandra koordinasi ke pihak keamanan lain, ke atasan lain, saya tidak tahu. Dari anggota Brimob yang tampil di situ, koordinasi bahwa memang di situ ada panen yang bukan dari karyawan kami sendiri atau di kelas. Saya kembali ke Polsek lalu bersama-sama tim patroli dan patroli itu kami bawa di situ, kami melakukan atau mengamankan 2 orang tersebut yang saya kenal setelah pemeriksaan itu bernama Dilik dan Anus. Sekian yang mulia. Oke. Ketika saudara kembali tadi melaporkan ke Pak Rio, dijawab tidak ada kegiatan untuk pemanenan di sana di blok itu ya. Kemudian saudara pada akhirnya menginformasikan dan membawa tim untuk melakukan pengamanan terhadap yang tadi akhirnya saudara kenal, yaitu saudara Dilik dan saudara Hermanus. Berapa orang itu rombongannya? Rombongan yang maksudnya mengamankan atau yang pengamanan? Untuk pengamanan itu yang mengamankan 2 orang itu dari anggota Brimob yang sekarang jadi saksi, terus dari keamanan saya dan Pak Puji itu beserta Bapak Rio Sandra juga yang kata orang jadinya 4 orang kalau nggak salah yang sama tim Brimob 2 orang, Pak Robi sama Pak Cipto itu. Masih ingat nggak hari dan tanggalnya itu? Kalau harinya kalau nggak salah hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 tahun ini kan 2020. Nah, tadi saudara katakan di blok Charlie 7 antara Charlie 7 dan Charlie 8 begitu? Saya start patroli dari Charlie 7 ya, dari itu arah ke Charlie 8. Nah, yang diambil oleh terdakwa, yang saudara lihat, yang diambil oleh terdakwa, persisnya berada di mana? Posisi berapa? Di blok Charlie 08 yang mulia. Ya, blok C08. Ya. Nah, blok kalau ya blok Charlie 08
apakah itu bagian dari izin pengelolaan kebunan yang diberikan yang sesuai izin, atau blok C ini bukan berada di areal izin yang diberikan? Kalau untuk menjelaskan area perimeter ataupun hal hijau saya tidak punya kapasitas, itu adalah kapasitas nilai. Tapi untuk memberikan menyatakan bahwa tempat mereka mengambil buah itu, yang mengambil buah itu adalah wilayah dekat tempat yang mana tempat tersebut sering kami menjaga, mengamankan, dikelola semua perusahaan juga. Jadi menurut saudara, yang saudara amankan itu dari 2 orang itu berada di areal yang biasa saudara patroli, melakukan patroli, dan itu berada di blok Charlie 08 yang merupakan bagian dari PT Hamparan, begitu ya? Ya, siap. Tapi batasan pastinya apakah itu masuk dalam izin usaha perkebunan maupun dalam hak guna usaha, saudara tidak mengetahuinya? Tidak mengetahui ya. Oke. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh 2 orang ini, oleh Filik dan Hermanus yang saudara lihat saat itu? Waktu pertama kali saya melihat 2 orang itu melakukan panen di blok tersebut yang mulia. Melakukan panen di blok tersebut menggunakan alat apa saja yang saudara lihat? Egrek, masing-masing pegang egrek 2 orang. Sudah berapa banyak janjang yang diturunkan? Kalau untuk nominal janjang saya tidak tahu yang mulia, karena waktu itu saya langsung melaporkan ke Pak Rio, dan dari Pak Rio dan rombongan serta Pak Brimob yang PAM melakukan mengamankan 2 orang itu. Kalau untuk nominal janjang saya tidak tahu, tapi untuk blok yang dipanen saya persis tahu yang mulia. Nah, terus setelah hasil yang diturunkan saudara lihat? Kalau melihat dia yang mulia, tapi itu mengetahui dipindahkan belum? Waktu mengamankan 2 orang tersangka itu yang maksudnya yang mengambil itu belum dipindahkan yang mulia. Belum dipindahkan. Tidak ada melihat saudara alat angkut di sekitar area tersebut? Saya melihat ada alat angkut di situ, angkong atau mungkin bahasa kami itu angkong yang warna merah. Ada juga tojok yang masih saya lihat juga. Nah, kalau kendaraan berupa sepeda motor atau mobil tidak ada, atau truk gitu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Nah, sempat saudara berkomunikasi dengan Hermanus dan Dilik tidak? Tidak sempat yang mulia. Karena menanyakan sesuatu, misalnya menanyakan apakah kenapa saudara mengambil atau memanen sawit di lahan ini, gitu. Ada nggak sempat komunikasi seperti itu? Tidak berani yang mulia. Karena jadi hanya diamankan. Atau ada saudara mendengar apakah petugas yang lain yang menanyakan adanya kenapa mereka mengambil sawit atau memanen sawit di situ? Tidak pernah mendengar petugas yang lain menanyakan hal itu. Oh, enggak. Jadi saudara, tapi sepengetahuan saudara bahwa tempatnya itu berada di areal PT Hamparan, begitu ya, masih masuk itu ya? Ya. Itu kalau di sekitar itu, di sekitar blok Charlie 08, itu ada kegiatan yang mitra dengan masyarakat tidak, yang bentuknya perkebunan plasma berbatasan dengan itu? Saya kurang tahu untuk masalah itu. Oh, tidak tahu juga kalau yang itu ya. Cuma hanya tahu ada di blok situ, cuma tidak tahu apakah juga ada mitra dengan masyarakat dalam bentuk plasma atau apa, saudara tidak tahu. Jadi sepengetahuan saudara, saudara hanya mengamankan terdakwa karena memanen buah yang diketahui setelah dilaporkan itu masih menurut informasi yang saudara tahu dan saudara sering patroli di situ adalah masih areal PT Hamparan, begitu ya?